Selamat datang sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani. Selamat berjumpa di hari Rabu 29 Juli 2020 bersama saya Niwayan Sri Gunarti. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani hari ini? Baik bukan? Pastinya sangat luar biasa karena Yesus ada bersama kita. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani yang berkesan, di mana Tuhan jamah, selamatkan, ataupun beri pertolongan, silahkan kirim di email saya srigunartiniwayan@gmail.com. Dan jangan lupa follow Instagram saya @niwayan_sri70. Bila teman-teman sudah mengirimkan pengalaman cerita kalian, saya akan membacakannya dalam podcast ini. Mari kita mulai podcast kita dengan berdoa agar kita bisa diberikan rahmat oleh Tuhan. Mari kita hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar cintamu kepada kami. Langit dan bumi beserta seluruh isinya adalah kepunyaanmu, karya tanganmu, tak tertandingi keindahannya. Terima kasih boleh menikmati keindahan alammu, gunung, lembah, bukit, pantai, serta keanekaragaman marga satwa adalah kepunyaanmu. Semoga keindahan alammu menjadi berkat bagi kelangsungan hidup kami. Kami mohon ampun apabila kami merusak alam yang telah Engkau berikan kepada kami.
dan ajar kami selalu hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar podcast yang dikasihi Tuhan, pada kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman rohani yang dikirim oleh seorang ibu yang berinisial KD. Ini dia kisahnya. Diselamatkan dari ombak besar. Waktu itu hari Minggu, sepulang dari gereja, sekitar pukul 11, aku, kakakku LS, temanku MW, dan LA, dan 3 teman lainnya sangat bahagia karena kami akan pergi ke pantai. Jarak pantai dari rumah kami agak jauh, tapi karena kami semangat, kami mengayuh sepeda tanpa capek. 1 jam kemudian, kami sampai di pantai. Lalu kami menaruh sepeda di tempat parkir dan berlari menuju pantai. Saat itu, ombak di pantai sangat tinggi. Namun karena kami sangat senang, kami tetap bermain air. Tiap kali ombak datang, kami berhasil melompati ombak tersebut. Kami sangat gembira apabila kami berhasil melompati ombak. Semakin siang, ombak menjadi semakin tinggi. Supaya kami tidak terseret ombak, kami berpegangan satu sama lain. Tapi apa daya, saat kami berpegangan, ombak besar menggulung kami sehingga pegangan kami terlepas satu sama lain. Aku terseret ombak sangat jauh dan gelap kurasakan saat itu. Menurut temanku Dewi, 3 temanku sudah dimuntahkan kembali ke tepian oleh ombak yang besar. Tapi aku dan kakakku belum terlihat. Teman-teman nangis semua. Tiba-tiba datang ombak besar lagi dan memuntahkan kakakku ke tepian. Kakakku segera ditolong oleh teman-teman yang lain. Tapi begitu kakakku tidak melihat aku, dia menangis tak henti-hentinya sambil menyebut nama Yesus. Mereka berlima, kakakku dan teman-temanku, menangis sambil menyebut nama Yesus. Yesus, tolong selamatkan adik kami. Yesus, tolong selamatkan adik kami. Begitu terus mereka menangis sambil berpegangan. Tak lama kemudian datang ombak besar lagi dan memuntahkanku ke tepian. Kakakku dan teman-temanku segera mengangkat aku, dan aku sadar setelah mengeluarkan banyak air. Ketika itulah datang ayahnya temanku dan memarahi kami. Disuruhnya kami pulang tanpa memberiku sedikit pun pertolongan.
Dengan terhuyung-huyung, aku dituntun kakakku menuju sepeda dan kami pulang pelan-pelan. Sesampai di rumah, kami tak berani menceritakan pengalaman itu pada orang tua kami. Tetapi pada kakakku, aku bercerita bahwa mujizat Tuhan luar biasa dalam hidupku. Ketika beberapa menit aku berada di dalam laut, semua terasa gelap. Aku seperti tergulung-gulung dalam kegelapan. Aku sudah pasrah akan hidupku. Dalam kepasrahan itu, aku hanya mengatakan satu kalimat, Yesus, selamatkanlah aku. Dan aku sudah serahkan hidupku. Dalam kepasrahanku, ada sebuah sinar putih yang mengulurkan tangannya padaku dan mendorongku agar segera keluar dari laut yang ganas itu. Akhirnya, aku dimuntahkan oleh gelombang yang besar ke tepian. Kakakku menangis mendengar cerita itu. Di kamar, kami menangis sambil berpelukan dan tak henti-hentinya bersyukur pada Tuhan yang telah menyelamatkanku. Demikianlah kisah rohaniku. Aku yakin Yesuslah yang menyelamatkanku dari gelapnya lautan. Semoga ceritaku memberi semangat untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan pada semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan, satu hal yang bisa kita petik dalam sharing tersebut adalah belajarlah untuk selalu berterus terang pada orang tua, sehingga mereka bisa memberi saran tentang apa yang akan kamu lakukan. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan, setelah membagikan pengalaman tersebut, saya akan bacakan Injil hari ini yang saya ambil dari Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar, saya akan pilih satu perikop yang berkenan di hati kita. Kita baca berulang-ulang dan menjadi penyemangat dalam hidup kita. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sahabat setia sharing pengalaman rohani Kristiani, mari kita akhiri podcast ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanku dan Allahku, kami sangat terharu mendengar sharing dari saudara kami Kade yang telah tertelan ombak. Kami sangat terharu mendengar sharing dari saudara kami Kade yang telah tertelan ombak, namun Engkau kembalikan lagi ke tepian. Sungguh, sharing ini memberi kami kekuatan untuk tetap mencintai Engkau di dalam hidup kami. Berkati saudara kami Kade, agar Engkau kuatkan imannya dan setia kepadamu. Berkati kami yang telah mendengar kesaksian ini. Semoga menjadi penyemangat bagi kami dalam menghadapi cobaan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat podcast sharing pengalaman rohani Kristiani hari ini. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani Kristiani, silahkan kirim di email saya. Saya, Niwayan Sri Gunarti, pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.